Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan seperti biasa di segmen kali ini kita akan lihat bagaimana tren pembicaraan dari netizen, data dari Drone-Prit. Masih bersama dengan analis senior dari Drone-Prit, Mas Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, Ya. kita akan lihat kalau tadi klaim dari Mas Guntur Romli mengatakan publik banyak yang marah. Datanya bagaimana di media sosial, Mas? Kita akan buka datanya bersama. Oke, apa yang bisa kita baca, Mas Nova? Di sini kita lihat engagement tertinggi itu ada di TikTok. Dan menarik juga kalau kita bandingkan percakapan ini dengan percakapan-percakapan lainnya. Biasanya kalau percakapan politik, TikTok itu tidak terlalu tinggi produksi yang masuk FYP. Oke. Tapi kalau pada isu ini, produksi konten tentang pemilihan pilkada oleh DPRD itu ada lebih dari 300 yang masuk dalam FYP. Ini artinya dia hanya satu tingkat di bawah Twitter saja. Kalau dilihat dari media sosial, Twitter tentu saja menjadi paling banyak percakapannya karena memang Twitter kan paling ramai ya, gitu. Oke, tahan dulu. Tapi yang mau saya tanyakan, mengapa kemudian TikTok dengan mention yang hanya 300, interaksinya bisa sampai 6 juta? Artinya sangat jauh berbeda dengan Twitter yang hanya sekitar 1,4 dari 5.000. Iya. Komentar-komentar di TikTok terutama terutama kalau tadi kita lihat di sini perdebatannya hangat, positif, kontra dan pro dan kontranya, di TikTok juga ternyata banyak sekali pro dan kontranya. Tadinya saya kira banyak negatifnya, ternyata enggak. Di TikTok juga nanti kita akan lihat ada sekali banyak pro dan kontra, banyak yang mendukung dan banyak yang menolak. Apa yang kemudian menarik? Biasanya kalau Anda katakan politik di TikTok tidak laku, begitu dalam tanda kutip, kenapa ini kemudian sangat menarik bagi warga? Karena ternyata narasi-narasi yang berkembang di TikTok itu kan kebanyakan tentang kembalinya Orde Baru, tentang itu ya, ketakutan, kembali Orde Baru, itu kata-kata yang paling banyak keluar tuh. Lalu juga tentang kepada otoritarianisme, kembali kepada otoritarianisme, itu kata-kata yang paling banyak keluar. Dan itu kemudian kata-kata itulah yang menjadi banyak menjadi pro dan kontra. Kayaknya kita nggak akan ke sana tuh. Oke, jadi ketakutan itu menjadi bahan bakar begitu ya, jadi dari kemudian interaksi itu. Oke, kita geser dulu untuk memperdalam lagi. Oke, tren pembahasan cukup fluktuatif. Apa yang bisa kita baca, tahun baru ternyata tidak membuat turun ya? Tidak membuat turun, karena tahun baru ini kalau tidak salah Caimin nge-tweet tentang ini. Jadi itu banyak juga direspon. Nah, tapi kalau kita lihat trennya, ini kan respon tinggi, kenaikan tertinggi itu, kenaikan pertama itu terjadi pada tanggal 30. Dan ini sebenarnya respon dari pertemuan antara Pak Zulhas, Dasko, lalu juga Caimin kalau tidak salah, dan Pak Bahlil beberapa hari sebelumnya. Pada waktu pertemuan itu sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak dibahas oleh netizen. Netizen masih membahas tentang bencana di Sumatera. Lalu beberapa hari kemudian ketika media mengangkat ini, netizen kaget. Loh, ternyata ada loh perbincangan tentang ini, dan itu langsung direspon oleh netizen. Oh, jadi netizen mencocokkan, connecting the dots begitu? Iya, karena sebelumnya sebenarnya ini kan udah lama ya, Mas Bram. Dari 2024 sudah pernah dibahas, lalu dibahas lagi di akhir Desember, di Desember kemarin oleh Pak Bahlil. Lalu ada pertemuan, lalu kemudian netizen baru aware beberapa hari kemudian ketika pertemuan itu diangkat oleh media. Lalu pada tanggal 1 Januari itu kita lihat, kemudian ada penurunan pada tanggal 1 Januari Caimin nge-tweet tentang ini, bagaimana sikap PKB sejak 2014 kalau tidak salah. Lalu itu direspon oleh netizen sampai hari berikutnya, tanggal 2 Januari. Pembahasan tentang, tentu saja tidak hanya terkait permasalahan Caimin, Pak Caimin nge-tweet, tapi loh ini loh, ternyata ada loh pembahasan tentang DPRD yang akan pilkada oleh DPRD. Ternyata ini serius, ternyata diangkat oleh anggota-anggota DPR gitu. Jadi rentetan itu dibaca, jadi artinya rentetan itu kemudian dihubung-hubungkan, sebenarnya mau kemana sih ini? Jangan-jangan ujungnya seperti tadi yang disampaikan Bung Ferry, jangan-jangan ujungnya bukan tentang pilkada tetapi tentang pilpres juga dipilih oleh MPR. Baik, kita geser dulu slide-nya, saya akan lebih dalam lagi karena ini biasanya akan menarik. Nah, emosi perbincangan. Iya. Ketika tadi naik, kalau kata Anda, Caimin misalkan nge-tweet tanggal 1, naik tanggal 2, apa yang bisa kita baca? Kenapa antisipasinya yang mayoritas begitu kali ini? Sebenarnya antisipasi ini harus dibaca berbarengan dengan anger dan fear. Jadi dalam percakapan di publik, kebanyakan justru kekhawatiran yang muncul.
kata seperti kembali, kata orde baru, kata otoriter itu adalah kata-kata yang banyak bermunculan di ruang diskusi di ruang digital. Nah, kata-kata itu juga yang membuat percakapan ini menjadi pro kontra hampir di setiap kanal media sosial kecuali di satu kanal yang nanti kita lihat. Nah, antisipasinya jadi tidak semata antisipasi yang positif, tetapi lebih kebanyakan dominan adalah antisipasi yang negatif. Antisipasi bahwa jangan-jangan ke depan negara kita, demokrasi kita akan semakin suram. Oke, Kira-kira begitu, Mas. jadi selain merecall masa lalu, tapi juga mengkaitkan proyeksi begitu kurang lebih ya. Oke, saya ke Gus Kozin, saya minta tanggapan Anda. Masyarakat ternyata takut kemudian. Apa yang bisa PKB tanggapi soal itu? Yang pertama, ini suatu kemajuan ya, bahwa diskusi kita tentang kepemiluan, pilkada, ini sudah bergeser dari yang sebelumnya, mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu menjadi diskusi elit, sekarang sudah menjadi diskusi grassroots. Ini satu kemajuan dalam iklim demokrasi gitu ya. Terus kemudian yang kedua, tapi tentunya kita sebagai elit ini harus juga memberikan edukasi. Nah, tadi saya ingin menanggapi juga apa yang disampaikan Mas Guntur dan Mas Ferry, tidak kompatibel kemudian ini ada syak prasangka ditarik menjadi presiden itu secara langsung. Kita berdiskusi sesuatu yang ada di dalam tatakan menu. Kalau ketakutan itu berarti tidak masuk akal? Tidak, itu terlalu jauh itu terlalu berlebihan lah. Oke. Tugas kita itu untuk memberikan edukasi politik, pemahaman kepada masyarakat bahwa pilihan-pilihan ini ART Partai Gerindra. Bukan, saya tidak mau masuk ke rumah ART tangga itu Partai ya. Gerindra yang dikampanyekan Pak Prabowo adalah pemilihan presiden melalui MPR. Oh, itu Oke, masing-masing ini ya punya ini. Itu Saya tidak mungkin mau nanti kita bahas menanggapi. ketika ada fungsionaris Partai Gerindra. Nah, tapi kalau Silakan tadi, dilanjutkan. tadi kemudian mengaitkannya, jangan-jangan itu kemudian nanti presiden secara langsung. Lah, konstitusi kita kan sudah secara eksplisit mengatur itu. Kalau presiden, DPR, DPRD itu secara langsung. Sementara terbuka ruang secara opsional untuk pilkada boleh langsung atau tidak langsung, direct atau representatif. Itu clear. Oke. Jadi tidak kompatibel kalau perbandingannya seperti itu. Jadi tidak menjawab sebetulnya ketakutan tadi ya, Gus? Tidak menjawab, tapi kalau kita melihat apa yang menjadi attention daripada publik, ini suatu hal kemajuan lah secara iklim demokrasi, ini menjadi ruang diskusi yang terbuka. Oke, Jadi baik. seperti Mas itu. Gunrom, tanggapan Anda? Karena saya nggak menemukan apa alasan masuk akal bahas pilkada sekarang. Mau bicara 2029 masih jauh, mau bicara putusan MK 2031, kenapa harus dibahas sekarang? Di tengah suasana duka, harusnya kan fokus kita bagaimana membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Itu dong, itu yang perlu kita prioritaskan. Kalau kita benar-benar ingin partai itu bekerja penuh untuk rakyat. Ya. Karena ya kalau misalnya mau pilkadanya 2 tahun lagi, mungkin masuk akal. Tapi ini sangat jauh, makanya kita bertanya-tanya apa sih rasionalisasi di balik permintaan perubahan pilkada dan nggak masuk akal. Tapi menurut Anda apa? Kemudian kita masih 4 tahun lagi loh saya nggak pilpres tahu. dan Makanya pilkada. saya tahu kan orang bisa menduga-duga di sini di netizen. Tapi dugaan Anda? Dan alasan pun tuh nggak tertib nalar menurut saya. Misalnya contoh, seperti saya kan Bung Ferry tadi, yang main politik itu elit, yang dihukum rakyat dengan mengambil hak politiknya. Oke. Itu nggak masuk akal. Yang kedua, bahwa pemilihan langsung itu sebenarnya untuk mencegah adanya money politik. Kenapa? Kalau dia dibatasi yang milih hanya 45 atau 50 orang, itu pasti ada money politik dan sulit untuk menangkap. Oke. Tapi kalau 1 juta orang mau dikasih duit, kasih amplop, ya secara terbuka, kalau penegak hukumnya, Bawaslunya, polisi bekerja dengan baik, money politik itu lebih sulit dilakukan daripada yang tidak langsung. Kan logikanya kan itu yang Oke, kita bicara oke, soal baik, sistem tahan. pilkada Boleh langsung menjawab, dan Mas. tidak Silakan, langsung. ada Gus. Saya kasih kesempatan. Gus. Kenapa harus sekarang? Mungkin Mas Guntur bisa tanyakan ke rekan-rekan yang ada di DPR. Itu sudah masuk prolegnas, Mas. Dan kita banyak menerima setiap hari dari teman-teman NGO, akademisi. Kenapa? Waktu yang ideal untuk membahas tentang regulasi pemilu dan pilkada ini 1 tahun, 2 tahun saat ini. Kenapa? Ketika itu kemudian kita bahas mendekati hari H, rawan terjadi konflik of interest. Nanti DPR lagi yang salah. Artinya apa? Urgensitas ini segera dilakukan untuk menjauhkan ini secara konflik of interest. Itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa ini dimunculkan ke publik? DPR sekarang sudah terbuka. Semua rapat-rapat agenda, baik itu komisi, paripurna, segala macam terbuka. Agar isu ini tidak menjadi isu elitis saja. Tapi diskursus ini kemudian publik dari grassroots semuanya ikut terlibat.
Jadi kalau kita diperbandingkan ada apa, jawabannya ini karena sudah menjadi konsensus masuk prolegnas. Oke, jadi artinya Saya jawab itu juga ya. Oke. Karena begini, itu disrupsi lagi. Apa yang disampaikan masyarakat sipil kepada partai-partai yang terlibat dengan teman-teman, tidak satu pun itu membahas soal pergantian pola dan model pilkada. Pertanyaannya tadi kan kenapa sekarang? Ya, yang dibahas itu kenapa sekarang adalah berbagai kelemahan yang lalu. Apa itu kelemahan lalu? Seleksi penyelenggara yang rawan intervensi, berbagai kecurangan yang melibatkan aparat, ya, itu diganti, model perselisihan yang lebih baik, perbaikan partai politik dalam kandidasi dan lain-lain. Jadi tidak model pilkadanya. Saya sepakat yang tidak menjadi kekurangan, jangan itu ditonjolkan. Jadi ketahuan partai-partai kepentingannya. Misalnya gini, kalau ini betul-betul keinginan dan amanat rakyat, mestinya gagasan perubahan model pemilu ini disampaikan ketika kampanye pemilu 2024 lalu. Agar rakyat tahu ini partai-partai maunya apa ke depannya. Sehingga mereka akan menentukan milih mereka atau tidak. Oke, Ini setelah dikampanyekan berbeda, mau dirancang bangun apa negara ke depan, yang dieksekusi beda lagi. Baik. Jadi bagi saya aneh saja. Singkat saja Gus, tanggapi. Iya, jadi tadi ini saya mention yang statement tadi sebelumnya ya, mengambil mandat rakyat segala macam. Problem kepemiluan kita itu tidak hanya high cost ya, tapi food buying dan money politik itu tidak hanya masif tapi permisif, Mas. Ya tapi siapa pelakunya, Gus? Loh, begini, Pelakunya kesempatan dulu, itu Gus. harus ditutup dari elit. Jadi Kita tidak mempermasalahkan masyarakat. Orang yang disuap itu hanya akan ada kalau ada pelaku penyuap. Begini, Mas. Partai politik semua berkepentingan untuk Gus menang, di sedang satu menghukum orang yang disuap, tapi Gus abai terhadap pelaku tidak, suap. itu persepsi ya. Enggak, bukan Asumsi- enggak, persepsi. persepsi. Kenapa hak orang yang melakukan suap ini yang kemudian dihilangkan? Tidak ada. Banyak faktornya, Gus. Itu hukum kausalitas, Misal- Mas, sebetulnya, Mas. Gini, ya, sebab partai akibat, politik tapi yang dihukum akibatnya, Bukan. sebabnya. itu persepsi Jadi, ya. Baik, kalau baik. sama dengan penanggulangan begini, banjir, begini. yang dihukum rakyatnya, tapi pelaku illegal loggingnya tidak pernah dihukum. Ya ini kan Itu hulunya, logika Mas, yang sebab dibenahi. akibatnya, Gus. Jangan kemudian ketika banjir masyarakat kemudian hujan-hujanan, oh berarti masyarakat yang salah. Tidak. Tapi yang kita bendung itu banjirnya jangan sampai terjadi. Itu Pelaku analoginya illegal seperti loggingnya, itu, Mas. Gus. Jangan kemudian ketika money politik itu masif dan permisif terjadi di masyarakat, kita tidak sama sekali menyalahkan masyarakatnya. Tapi by sistemnya yang harus kita benahi. Lalu Apa? kenapa hak rakyatnya yang Gus Hak yang hilangkan? mana? Hak untuk dapat memilih langsung DPRD itu nggak pemilihnya. dipilih masyarakat. Iya, betul. Lah kan DPRD-nya perwakilannya Lah iya. untuk menyuarakan tugas mereka membuat peraturan. Kenapa kalau satu Sementara tarikan- eksekutif dipilih untuk tugas birokrasinya. Kedua-duanya dalam sistem presidensial, Gus, bukan parlementer. Lah, presidensial banyak juga di Amerika Latin itu ada apa? Ada Costa Rica, Nah, ada Gus, Colombia, yang Gus sebut Salvador, itu tadi. campuran, Gus. Oh enggak. Persis Kanada, Gus. Itu presidensial. Campur, Kalau Gus. Kanada itu parlementer, ini dicek lagi. Kita sebelum perubahan kita Jadi ke ada campuran. semuanya ada Kanada bukan campuran, Gus. yang bilang campuran siapa? Saya enggak. Kanada itu parlementer. Oke, Bapak, Yang tahan dulu, disebut tahan campuran. dulu. Oh, bukan, Tahan itu dulu, Amerika tahan dulu. Latin. Nanti Ada sambil kita cross Salvador check setelah atau siaran Costa Rica ya. banyak. Tapi Yang masih ada satu slide lagi presidensial yang akan kita bahas bersama Presiden dengan Chandra. Drone Prit. Bagaimana sebetulnya masyarakat balik ke laptop, menanggapi balik ke laptop. isu ini. Kita geser terakhir slide-nya, teman-teman. Sentimen media sosial, apa yang bisa kita baca, Mas? Kalau kita lihat sentimen terbesar memang secara umum 73% negatif, menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Tetapi kalau kita lihat penolakan terbesar itu hanya terjadi di satu kanal, ialah Twitter. Di kanal media sosial lainnya, Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok, pro kontra itu terlihat Seimbang. terlihat sangat tebal gitu ya. Oke. Baik yang mendukung maupun yang kontra terhadap pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Lagi mereka melihat banyak sekali bagi yang kontra, banyak sekali kerusakan yang bisa diakibatkan, bisa disebabkan karena pemilihan kepala daerah secara langsung oleh publik. Mereka mengangkat itu banyak sekali contoh-contohnya. Sekaligus juga mereka juga mengkritik sebenarnya ini juga bisa yang abu-abu itu, yang netral, sebenarnya ini bisa dikurangi jika fungsi partai politik atau kaderisasi itu berjalan dengan baik. Jadi partai politik mengawasi kader-kadernya dan sebagainya. Oke, saya ingin dalamin itu. Berarti netral itu apa pilihannya? Dia setuju dengan kemudian pemilihan DPRD atau dengan catatan pembenahan Dengan pengkaderan? catatan pembenahan ya. Atau misalkan langsung tapi catatan soal tidak ada money politik, penegakan hukum di sana? Pembenahan terhadap
pilkada langsungnya. Oke. Gitu ya. Oke. Sedangkan yang kontra tentu saja mereka teman-teman di TikTok, di Instagram, YouTube dan Facebook takut ini akan kembali kepada masa sebelum reformasi. Ini demokrasinya bukan cuma mundur kayak gitu. Ada satu kata yang saya kira cukup menarik tuh buat mereka, buat saya. Bangun tidur di 2026 kita tidak hanya dihadapkan pada bencana yang sudah berlangsung di Aceh, tetapi juga ada bencana A, B, C dan seterusnya. Salah satunya ada bencana politik yang akan mengembalikan pilkada menjadi tidak langsung. Oke, bahkan ada yang meng-highlight itu sebagai bencana begitu ya. Saya akan minta tanggapan pada narasumber yang lain, tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Prime Plus.